Lalu bagaimanakah produk kita itu bisa ditemukan? Kita masuk ke PowerPoint dulu ya. Bagaimanakah caranya agar produk bisa ditemukan oleh pembeli? Di sini ya tadi, produk tidak hanya tampil, tapi produk harus bisa di urutan atas ya, agar untuk cara organik, agar produk bisa tampil dan berada di urutan atas itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu teman-teman tidak perlu pusing ya mempelajari algoritma Shopee ya, bagaimana ketentuan-ketentuannya, bagaimana cara kerja algoritma Shopee, teman-teman. Nah, di sini kan kelihatan ya, produknya banyak, pengikutnya banyak, performa chartnya cukup bagus mendekati 100%, kemudian penilaiannya juga lumayan ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan atau konversi agar nanti produk kita di push oleh Shopee naik ke halaman atas-atas ya, ke urutan atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang tutorial cara membuat produk, tips jualan, dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai tips jualan di Shopee. Kita akan kembali melanjutkan seri pembahasan pola dasar jualan di Shopee ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, sekali lagi apa yang akan kita pelajari di sini adalah pola dasar ya. Pondasi dalam jualan di Shopee. Kalau teman-teman sudah menguasai pola dasarnya dulu ini, pondasinya ini dulu, maka jualannya ke depan akan lebih mudah dan sudah bisa ngomset ya. Meskipun ada beberapa komponen-komponen lain ya, tahap advance, tahap lanjutan yang juga teman-teman harus pelajari nantinya, sehingga tidak hanya ngomset, tidak hanya bisa jualan, tapi jualannya bisa laris, bisa omsetnya gede, bisa menjadi sumber mata pencaharian utama seperti itu ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 4 pola dasar jualan di Shopee agar laris ya. Kemarin kita sudah ibaratkan jualan di Shopee itu seperti mendaki gunung ya. Agar kita berhasil sampai di puncak dan kembali dengan selamat, kita harus lewat jalur yang sudah disediakan dan membawa bekal yang cukup. Jangan kita nyari jalur sendiri, kemudian tidak membawa bekal yang cukup, sehingga pada akhirnya kita tidak berhasil sampai ke puncak ya. Ataupun kalau misal bisa sampai ke puncak, itu medannya lebih berat, kemudian lebih melelahkan, lebih harus kerja ekstra keras, bahkan bisa juga nyasar, nyungsep tidak sampai puncak ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 4 pola dasar jualan di Shopee berdasarkan perilaku customer dalam belanja di Shopee ya. Kita coba menempatkan diri kita sebagai pembeli, bagaimana perilaku biasanya pembeli waktu nyari produk. Kemudian Shopee akan menampilkan beberapa pilihan produk sesuai apa yang dicari pembeli. Kemudian pembeli akan mengklik salah satu produk yang menarik, membaca penjelasannya, lalu akan check out atau membelinya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita akan mempelajari pola dasar jualan di Shopee ini berdasarkan sudut pandang pembeli, customer ya, bukan sudut pandang kita, bukan selera kita, namun berdasarkan perilaku belanja customer, seperti itu ya. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan ya. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai bagaimana cara menemukan dan menentukan nama produk atau judul produk agar ketika customer mencari produk di kolom pencarian ini ya, itu nanti ketika diklik tombol pencarian ini atau pembeli mengklik salah satu rekomendasi kata ini, itu yang muncul adalah produk kita. Itu kemarin kita sudah bahas ya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton dulu agar nyambung dengan pembahasan kali ini. Nah, setelah nama produk kita tentukan, langkah berikutnya adalah bagaimana caranya produk yang sudah kita tentukan judulnya atau namanya itu ketika diklik, ketika pembeli
mencari dari sini dan menekan tombol cari ini atau mengklik salah satu saran kata pencarian ini, yang muncul adalah produk kita. Itu bagaimana caranya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, agar produk-produk yang sudah kita upload dengan nama produk yang sudah kita tentukan kemarin itu bisa ditemukan oleh pembeli, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada faktor-faktor penting yang harus kita perhatikan ya. Baik, kita langsung sambil praktek ya. Misalnya kemarin kita contohkan, saya mau nyari baju pria ya. Saya ketik baju pria ya, kemudian saya akan klik tombol search ini ya, klik. Nah, cukup stop dulu ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan halaman tampilan muka setelah pembeli mengklik tombol cari ini ya. Di sini ada nama toko dan produk-produknya. Kemudian di sini ada foto-foto produk dan nama produk. Kemudian di sini ada filter-filter ya, filter-filter kota, tipe penjual, metode pembayaran, dan filter-filter yang lain. Kemudian di sini ada kolom urutkan, terkait, terbaru, terlaris, harga ya. Nah, ini sebenarnya adalah jalur-jalur untuk suatu produk bisa tampil ya. Ada beberapa customer yang akan mencari dari filter terkait, filter terbaru, filter terlaris, ada juga yang filter kota, filter bisa COD, filter yang bisa instan, dan filter-filter lain ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang dasar dulu ya, yang secara umum dulu, bagaimanakah produk kita itu bisa ditemukan. Kita masuk ke PowerPoint dulu ya. Bagaimanakah caranya agar produk bisa ditemukan oleh pembeli? Nah, tentunya sudah saya sampaikan tadi di depan, produk harus bisa tampil di halaman pencarian, dan tidak hanya sekedar tampil tapi berada di urutan atas ya. Di sini ya, tadi produk tidak hanya tampil ya, tidak hanya tampil di sini, tetapi produk harus bisa di urutan atas ya, agar kemungkinan dilihatnya, dikliknya itu lebih besar, seperti itu. Kemudian clue yang kedua, memang ini tidak mudah ya untuk bisa tampil di sini, itu tidak mudah ya. Untuk bisa tampil di sini itu tidak mudah karena ada banyak ribuan penjual Shopee ya, ratusan ribu bahkan ya sekarang ya, semakin banyak, jadi tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa ya. Nah, produk untuk bisa ditampilkan di Shopee itu ada dua cara ya, bisa secara organik ataupun dengan iklan ya. Ini kalau kita lihat tampilan di sini ya, ini kita kembali ke tampilan ini. Ini ada tulisan ads, itu artinya ya tampil dengan iklan. Kalau yang di atas ini itu namanya nanti iklan toko. Nanti akan kita bahas di bagian pembahasan iklan ya. Kemudian di bawahnya di sini juga bagian atas ada ads. Di bawahnya kosong, polos, tidak ada tulisan ads-nya. Itu artinya yang atas ini tampil karena iklan, sedang yang bawah ini tampil karena organik ya. Mungkin agak beda ya dengan tampilan di HP, tapi pada prinsipnya sama. Yang ada ads-nya itu bisa naik di halaman atas karena iklan, yang tidak ada ini bisa naik di halaman atas karena secara organik ya. Oke, kita kembali ke PowerPoint dulu. Nah, untuk cara organik, agar produk bisa tampil dan berada di urutan atas, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu produk kita harus sesuai dengan algoritma sistem pencarian Shopee, kemudian harus sesuai dengan search engine optimization atau mesin pencari Shopee, kemudian bisa melalui fitur naikkan produk, bisa juga tampil dengan hantu klik. Nah, selain keempat cara organik ini, cara yang kedua agar produk bisa tampil di urutan atas adalah menggunakan iklan ya. Kalau untuk iklan tentunya sesuai dengan algoritma iklan Shopee ya, agar bisa naik di urutan
atas ini ads ini ya, ini ads, ini organik. Di tampilan HP agak beda tapi prinsipnya sama ya. Oke, sekarang kita akan coba bahas satu-satu. Kita bahas yang organik dulu. Nah, untuk cara organik yang pertama, bagaimana produk kita bisa ditemukan sesuai dengan algoritma sistem pencarian Shopee. Nah, teman-teman tidak perlu pusing ya mempelajari algoritma Shopee ya. Bagaimana ketentuan-ketentuannya, bagaimana cara kerja algoritma Shopee. Teman-teman sibuk muter-muter mempelajari dengan algoritma Shopee, yang ada malah tidak jalan ya. Hanya belajar terus pusing akhirnya. Nah, teman-teman cukup pahami suatu prinsip-prinsip ini saja ya. Pahami bahwa tujuan Shopee buka marketplace itu kan untuk nyari untung ya. Maka produk-produk yang akan direkomendasikan ke pembeli adalah produk-produk yang memenuhi ketiga kriteria ini. Ya. Yang pertama tentunya produk yang bisa memberikan banyak keuntungan ke Shopee. Produk yang bisa memberikan banyak keuntungan di Shopee itu produk yang seperti apa? Ya tentunya produk yang penjualannya laris, penjualannya banyak, konversinya tinggi ya. Kenapa produk yang penjualannya tinggi bisa memberikan banyak keuntungan ke Shopee? Ya karena kan kalau kita ibaratkan Shopee itu seperti pasar, dan pedagang-pedagang atau penjual-penjual di Shopee itu seperti penyewa lapak ya, penyewa lapak-lapak di dalamnya. Nah, cara bayar sewa lapaknya tidak dengan sewa per bulan sama, per bulan 10 juta misalnya, per bulan 20 juta misalnya. Tidak seperti itu, tapi bayar sewanya itu dari persentase penjualan oleh si penjual itu ya. Jadi semakin banyak dia menjual produknya, maka biaya sewanya akan semakin tinggi. Kalau di Shopee itu namanya biaya admin ya. Biaya admin kalau penjual mengaktifkan semua fitur-fitur yang disediakan itu kurang lebih 10% ya. Nanti kita bahaslah lebih lanjut, tapi prinsipnya seperti itu ya. Semakin banyak penjualan, maka biaya admin yang akan disetorkan ke Shopee itu akan semakin besar. Maka itu yang akan direkomendasikan oleh Shopee di halaman-halaman atas ke pembeli agar memberikan pemasukan yang besar ke Shopee. Produk yang penjualnya tinggi itu produk yang produk yang mempunyai konversi tinggi. Konversi tinggi itu artinya apa? Produk yang dikliknya banyak dan penjualannya sebanding. Artinya produk itu ketika pembeli mengklik kemudian dilanjutkan dengan pembelian. Nah, bukan hanya produk yang banyak diklik, tapi hanya diklik saja tidak dibeli ya. Itu artinya nilai konversinya rendah ya. Banyak klik, tapi klik itu tidak dilanjutkan penjualan. Itu lama-lama produknya akan tenggelam turun ke bawah. Itu artinya persentase konversinya rendah. Itu akan kurang direkomendasikan oleh Shopee ya. Kemudian selain produk yang memberikan banyak keuntungan ke Shopee, produk yang akan direkomendasikan ditaruh di urutan atas tampilan tampilan halaman pencarian adalah produk yang memberikan cita reputasi baik ke Shopee. Artinya seperti apa? Artinya produk atau toko itu mempunyai reputasi yang baik sehingga memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pembeli. Misalnya seperti ini. Ketika orang habis belanja di Shopee, dia puas, wah aku belanja baju ini di Shopee, harganya murah, kualitasnya bagus. Wah memang Shopee ini bagus-bagus produknya. Nah maka yang akan mendapat keuntungan adalah Shopee, nama baiknya terangkat. Maka produk seperti ini juga akan dipush oleh Shopee untuk naik di bagian atas ya. Artinya produk dengan reputasi baik memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan oleh Shopee itu akan dipush atau direkomendasikan ke pembeli ya. Nah, reputasi yang baik ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tipe penjual. Tipe penjual itu ini ya. Tipe penjual itu seperti ini misalnya, apakah dia penjual premium atau penjual Shopee Mall atau penjual Star. Ini kan Star ya, Star
atau Star Plus, semakin di atas ini itu tentunya reputasinya akan semakin baik, semakin dipercaya oleh pembeli ya, karena ini syaratnya semakin berat ya untuk bisa masuk menjadi Shopee. Penjual dengan tipe Shopee Premium, penjual dengan tipe Shopee Mall, semakin ke atas ini syaratnya semakin besar, tapi tapi reputasinya akan semakin dianggap baik ya. Nah, itu kategori kedua produk yang akan direkomendasikan Shopee di halaman-halaman atas. Kemudian selain berdasarkan tipe penjual, indikator selanjutnya untuk toko dengan reputasi yang baik adalah ulasan. Toko dengan ulasan ini bintang 5, bintang 5, bintang 5 itu biasanya ditaruh di bagian atas. Ya, karena berarti produk-produk ini berkualitas, ketika dibeli bisa menimbulkan kepuasan oleh pembeli. Nah, selain tipe penjual, ulasan, kemudian kecepatan pengiriman juga menjadi indikator toko itu baik. Kemudian performa cat itu juga akan menjadi indikator bahwa toko itu bereputasi baik. Kemudian jumlah pengikut ya. Nah, ini misalnya kita buka salah satu toko untuk mengecek reputasinya ya, melihat reputasi ini. Salah satu contoh ini yang sudah 10.000 terjual ya. Kita buka, kunjungi tokonya. Nah, di sini kan kelihatan ya, produknya banyak, pengikutnya banyak, performa catnya cukup bagus mendekati 100%, pengikutnya banyak nih. Kemudian penilaiannya juga lumayan ya. Kalau untuk fashion memang untuk di penilaian 4,9 agak berat ya, karena fashion itu sangat subjektif tingkat kepuasan pembeli ya, tapi 4,7 ini untuk fashion tergolong bagus. Nah, kemudian ini apalagi sudah bergabung 8 tahun yang lalu ya. Indikator-indikator ini menunjukkan reputasi suatu toko. Kalau ini udah bagus banget ya, terjualnya, pengikutnya puluhan ribu, reputasinya cukup baik, performanya cat juga baik ya. Maka toko seperti ini akan direkomendasikan Shopee untuk berada di urutan atas. Nah, selanjutnya selain produk yang terjualnya banyak, produk yang reputasinya baik, juga produk baru yang berpotensi laris. Artinya di masa yang mendatang produk ini juga akan menjadi produk yang laris atau produk yang memberikan reputasi ya. Jadi produk yang punya potensi laris itu adalah produk dengan indikator menarik minat untuk diklik dan dibeli serta berkualitas ya. Ditandai dengan apa? Judul yang menarik dan sesuai, foto yang menarik, deskripsinya detail, videonya jelas, infonya detail, kategorinya jelas, sehingga ini kalau fotonya menarik itu kan menarik minat untuk diklik. Nah, setelah diklik ternyata deskripsinya bagus, videonya jelas, infonya detail, maka berpotensi untuk dibeli ya. Yang belum banyak mungkin penjualannya tapi berpotensi laris juga akan direkomendasikan oleh Shopee, seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman nggak usah memusingkan tentang algoritma ya, pahami saja bahwa Shopee itu nyari untung, maka produk-produk dengan kriteria seperti inilah yang akan direkomendasikan Shopee untuk naik ke urutan atas ya. Dua poin ini adalah tentunya untuk produk-produk yang sudah lama ya ini, tetapi ada juga kesempatan produk baru untuk naik ke atas tentunya dengan indikator ini tadi, foto menarik, judul menarik, artinya menarik untuk diklik dan berpotensi untuk dibeli. Nah, sekarang bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan atau konversi agar nanti produk kita di push oleh Shopee naik ke halaman atas-atas ya, ke urutan atas. Itu ada beberapa tips ya. Sebenarnya sangat kompleks ya, sangat banyak faktor yang harus kita lakukan. Dari optimasi foto produk, terus mengaktifkan promo combo hebat, promo paket diskon, harga coret, terus video produk, deskripsi, voucher, ikuti toko, voucher produk, flash sale toko, promo Shopee, live Shopee, Shopee affiliate marketing. Nah, untuk foto produk ya, untuk bagaimana membuat dan mengatur foto produk sudah kita bahas ya.
di video tersendiri. Kemudian combo hemat, paket diskon, dan Shopee affiliate marketing ini juga sudah kita bahas tersendiri ya di video yang judulnya meledakkan omset. Kemudian untuk harga coret ini sudah juga dibahas ya sebenarnya di video yang 3 jurus cara buka toko di Shopee agar cepat laris. Kemudian kalau untuk deskripsi akan kita bahas setelah ini. Kalau untuk yang lain-lain ini yang promo-promo ini mungkin akan kita bahas di video tersendiri ya. Buat yang belum melihat video itu silahkan dilihat ya. Kemudian selain dengan strategi-strategi ini ya, itu untuk meningkatkan konversi itu bisa dengan cara instan ya. Cara instan itu ya kita minta bantu teman untuk beli produk kita atau kita beli sendiri ya, dengan syarat produk harus benar-benar berkualitas ya kalau melakukan ini ya, agar tidak boncos ya. Kalau produknya tidak berkualitas pasti akan boncos ke depannya. Kemudian lakukan senatural mungkin, maksudnya senatural mungkin itu ya jangan pula konversi 100%, maksudnya pengunjungnya satu yang beli satu begitu tiap hari 100% ya, itu jelas akan dibaca oleh mesin Shopee sebagai manipulasi ya, nanti pada akhirnya akan merugikan toko kita sendiri ya. Oke, nah, kalau untuk yang cara instan ini sudah kita bahas, sudah saya pernah bahas di video saya yang trik mendapatkan ulasan ya, silahkan yang belum tonton silahkan tonton. Nah, itu cara organik yang pertama, bisa ditemukan produk sesuai dengan algoritma sistem pencarian Shopee ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana produk bisa ditemukan dengan cara organik melalui SEO-nya Shopee ya, Search Engine Optimization-nya Shopee ya. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami agar produk itu bisa terindeks atau mudah ditemukan oleh SEO-nya Shopee ya. Nah, apa hal-hal yang harus diperhatikan dan bagaimana tips-tips praktis agar produk kita bisa terindeks atau ditemukan oleh mesin SEO-nya Shopee, dan ketika dicari oleh pembeli itu bisa ditemukan dan berada di urutan atas, akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, mungkin cukup ini dulu saja pembahasan kita kali ini. Silahkan di-share video ini jika dirasa bermanfaat. 1 dari 3 hal yang akan mengalir pahalanya meskipun kita telah ada adalah ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita bagikan itu bermanfaat, berguna orang lain, dan dimanfaatkan, maka pahalanya akan tetap mengalir meskipun kita sudah tiada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi